A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa dhanban maghfuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Arkanul islami khamsatun: syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah ila akhirih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul di tempat yang biasa ini dalam rangka pengajian seperti biasa untuk para pemuda Kampung Cibule. Pada kesempatan kali ini melanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah, menginjak pasal yang pertama, yaitu Arkanul Islam, menceritakan tentang rukun-rukun Islam. Perlu diketahui, sebagaimana yang kemarin saya katakan, agama Islam mempunyai 3 rukun. Yang pertama ada rukun Islam, rukun iman, dan juga rukun ihsan. Di sini akan menceritakan tentang rukun Islam. Sebelumnya perlu diketahui apa itu Islam. Menurut lugot atau menurut ahli bahasa, menurut etimologi, yang Islam itu disebut mutlaqul inqiyad, kadar-kadar atau asal mengikuti itu disebut Islam. Entah itu mengikuti hukum syariat ataupun yang lainnya, asal kita mengikuti itu disebut Islam. Seperti kita mengikuti majikan atau mengikuti orang tua, itu Islam dalam arti bahasa secara umum. Tapi menurut syariat, Islam itu al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyati, artinya mengikuti dan menjalankan hukum-hukum syariat, melaksanakan sesuatu yang wajib dan menjauhi sesuatu yang diharamkan. Seperti itu, Bang Ece ya. Ada juga yang mengatakan al-Islam huwa al-amal. Islam itu adalah beramal, ya sama saja, mengamalkan yang diperintahkan, menjalankan yang diperintahkan, juga menjauhi yang dilarang. Ada berapa rukun Islam? Di sini disebutkan khamsatun, ada 5. Yang pertama syahadatun, bersyahadat, bersaksi. Tayaqqona, meyakini. Apa yang disaksikan, apa yang diyakini. An la ilaha, bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah, tiada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali illallahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. An la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu yang harus diyakini oleh setiap muslim. Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bikulli kamalin la nihayata lahu wa la yu'allimuhu illahu. Zat yang disifati dengan segala sifat kesempurnaan, la nihayata, yang tiada akhirnya, dan tiada yang mengetahui kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga munazzahun an kulli naqsin, dibersihkan dari segala sesuatu sifat-sifat yang kurang. Wa munfaridun bil milki wat tadbiri, yang maha esa dalam mengurus segala kerajaannya, dan maha esa fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dalam zatnya, sifatnya, juga pekerjaannya. Jadi yang pertama syahadat, harus bersaksi, meyakini bahwa
tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga wa anna Muhammadan, sesungguhnya baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sepakat tentang kerasulan baginda Rasul. Namun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang apakah baginda Rasul diutus hanya kepada manusia atau kepada seluruh makhluk. Nah, pendapat yang diunggulkan atau pendapat yang unggul adalah bahwa baginda Rasul diutus bukan hanya kepada umat manusia, tapi juga kepada umat-umat selain manusia, entah itu kepada malaikat, jin, dan lain sebagainya. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan, bu'itu ilan nasi kafatan, aku diutus kepada manusia seluruhnya. Juga ada hadis lain yang mengatakan, arsaltu ilal khalqi kafatan, atau ursiltu ilal khalqi kafatan, aku diutus kepada atau untuk seluruh makhluk semuanya. Jadi perbedaan pendapat antara apakah baginda Rasul diutus hanya kepada manusia atau kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Dan pendapat yang diunggulkan oleh sebagian para ulama, kebanyakan para ulama, adalah baginda Rasul diutus untuk seluruh makhluk. Seperti itu Bang Ece ya. Al-Imam Al-Bajuri mengatakan, wa qad dzakara ba'duhum anna min tamamil imani an ya'taqidal insan annahu lam yajtami fi ahadin minal mahasinil zahirah wal batinah mithlu majtama'a fihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya sebagian para ulama mengatakan sesungguhnya sebagian dari kesempurnaan iman itu adalah meyakini, manusia meyakini bahwa tidak berkumpul di satu orang pun kebaikan-kebaikan zahir maupun kebaikan batin seperti yang terkumpul di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya manusia atau makhluk yang kumpul atau yang paling banyak kumpul kebaikan-kebaikannya, entah itu kebaikan zahir dan kebaikan batin, adalah baginda Rasulullah. Itu harus kita yakini bahwa beliau adalah orang yang paling banyak kebaikan-kebaikannya, kebagusan-kebagusannya, entah itu kebaikan zahir maupun kebaikan batin. Yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Mungkin sudah kita ketahui, tinggal kita yakini, perdalam keimanan kita. Itu mari kita baca bersama-sama dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, rukun Islam yang kedua itu wa iqamis shalah. Wa iqamus shalah. Wa iqamus shalah, yaitu menegakkan sholat, melaksanakan sholat. Sholat yang mana? Karena sholat itu banyak macamnya, Bang Ece ya. Sholat di sini yang masuk rukun Islam adalah sholat yang 5 waktu. Sholat maghrib, isya, subuh,
zuhur dan asar. Adapun sholat yang sunat itu ya tidak termasuk di sini. Ini. Dan perlu diketahui, sholat itu afdalul ibadatil badaniyatiz zahirah. Ibadah bangsa zahir yang paling utama. Selanjutnya puasa, selanjutnya lagi haji, dan selanjutnya lagi zakat. Jadi ketika seorang mengatakan sholat adalah ibadah yang paling utama, yang paling mulia, sehingga bisa diibaratkan sholat itu angka 1, ibadah lain itu angka 0. Sebanyak apapun ibadah-ibadah lain, ketika kita tidak melaksanakan sholat atau kita gegabah dalam melaksanakan sholat, maka kita seperti mempunyai banyak bilangan 0 tanpa angka 1. Artinya ibadah-ibadah lain tidak akan berarti ketika kita tidak melaksanakan sholat, Bang Ece. Jadi kita harus mementingkan, kita harus menjalankan dengan sebaik mungkin ibadah sholat, karena ibadah yang pertama kali diperhitungkan itu adalah sholat. Dan juga afdalul faraidi wa nafliha afdalun nawafil. Farduha afdalul faraidi wa nafluha afdalun nawafil. Keparduan sholat adalah fardu yang paling utama. Begitupun juga kesunahan-kesunahan dalam sholat adalah afdalun nawafil, ibadah-ibadah yang utama. Jadi keparduan sholat mengungguli saum, mengungguli puasa, mengungguli zakat, dan mengungguli ibadah haji. Begitu juga sholat sunat itu mengungguli puasa sunat. Jadi ketika sholat sunat dengan puasa sunat lebih utama mana? Ya lebih utama sholat sunat. Ibadah sunat yang paling utama adalah sholat sunat. Ibadah wajib yang paling utama adalah sholat wajib, seperti itu. Sehingga wala yazuru ahadun fi tarkiha madama akilan. Sehingga tidak ada udur bagi siapapun untuk meninggalkan sholat selama dia masih berakal. Akalnya masih aktif, maka dia wajib melaksanakan sholat. Sakit sekali ketika seseorang tidak bisa melaksanakan sholat sambil berdiri, maka dia wajib melaksanakan sholat dengan cara kemampuan dia. Dia tidak mampu berdiri, mampu duduk, wajib melaksanakan sholat dengan duduk. Tidak mampu duduk, dia mampu dengan berbaring, maka sholatlah dengan berbaring. Seperti dia sudah tidak mampu menggerakkan apa-apa, tapi akalnya masih aktif, dia bisa hanya dengan isyarat kedipan mata, maka wajib melaksanakan sholat walau dengan hanya isyarat kedipan mata. Saking wajibnya itu ibadah sholat. Sehingga selama akal masih aktif, ketika akal sudah tidak aktif, baru dia mempunyai udur untuk tidak melaksanakan sholat. Jadi selama hayat masih dikandung badan dan selama akal masih aktif, apapun keadaannya wajib melaksanakan sholat. Paling ada keringanan-keringanan untuk melaksanakan sholat tergantung situasi dan kondisi seseorang, tapi tidak mempunyai keringanan untuk tidak melaksanakan. Ada keringanan untuk melaksanakan, tapi tidak untuk meninggalkan, seperti itu. Nah, ibadah-ibadah itu ada dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah seperti apa? Seperti
al-iman, iman, seperti ma'rifat, seperti tafakur, tawakal, sobar, roja, berharap kepada Allah, waridho bil qada wal qadar, senang dengan qada dan qadar, mahabbatillah, mahabbah kepada Allah, wa taubat wa tatahur minar radail, membersihkan hati daripada penyakit-penyakit atau kotor-kotor hati, itu lebih utama daripada ibadah badaniah, bahkan daripada sholat sekalipun. Ini ada hadis yang mengatakan tafakkuru sa'atan afdalu min ibadati sittina sanah wa afdalul jami' al iman. Tafakur satu saat, ya kira-kira satu jam atau satu kali tafakur, itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Mungkin masalah tafakur nanti panjang lagi pembahasannya. Dan afdalul jami' al iman, ibadah yang paling utama, ibadah bangsa batin dan juga ibadah bangsa dohir. Mengungguli ibadah bangsa dohir yaitu apa? Iman, al-iman. Yang pertama iman. Ya karena sebanyak apapun kita beribadah, entah itu ibadah dohir, ibadah batin, ketika kita tidak mempunyai keimanan, maka itu akan sia-sia saja, Bang Ice. Jadi yang pertama tadi syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua menegakkan atau melaksanakan sholat yang 5 waktu. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang sudah mencapai nisab. Nanti ada aturan-aturan sendiri, harta-harta apa saja yang wajib dizakati, dan juga berapa ukuran yang wajib dikeluarkan, dan juga kepada siapa kita harus mengeluarkan. Itu seperti itu, wajib mengeluarkan zakat. Zakat apa saja yang wajib dikeluarkan, berapa ukurannya, dan kepada siapa saja kita harus memberikan. Ya, nanti dibahas di bab zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa wajib di bulan Ramadan. Sebagaimana nanti diceritakan syarat-syarat, juga rukun-rukun dan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan puasa di bulan Ramadan. Nah, yang kelima, rukun Islam yang kelima itu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Bagi seseorang atau bagi muslim yang sudah mencapai nisab, yang mampu melaksanakan perjalanan pergi ke tanah suci, entah itu mempunyai biaya ataupun juga didukung dengan keadaan fisik yang memadai. Banyak ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana nanti diceritakan di babnya masing-masing. Perlu diketahui, dan juga wajib diimani, wajib diyakini. Rukun Islam itu ada 5. Ini hukumnya mengetahui rukun Islam ada 5 itu fardu ain, Bang Ice. Jadi ketika kita tidak mengetahui, kita hanya apal 4, maka kita itu dosa. Harus kita apalkan, kita talar, dan juga kita yakini. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mungkin hanya sekilas tentang pembahasan rukun Islam. Untuk satu-satu dari rukun Islam nanti akan bahas ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajibannya di setiap babnya masing-masing. Mungkin
Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.